Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan video tutorial kita tentang belajar Android Studio untuk pemula. Pada video kali ini kita akan membuat aplikasi kalkulator sederhana. Kita membuat menggunakan beberapa widget. Misalkan saya pakai linear layout, kemudian orientationnya vertikal, terus di dalamnya saya tambahkan edit text dengan white-nya match parent, height-nya wrap content, lalu saya gunakan hint ini kalau dalam HTML itu placeholder. Jadi hintnya masukkan, misalkan saya mau jumlahkan dua buah bilangan ya, masukkan bilangan A misalnya, lalu saya buat ID, tambahkan ID misalkan bilangan A. Oke. Terus ini saya copy saja, saya buat lagi untuk bilangan B. Bilangan B, masukkan bilangan B, lalu di bawahnya saya buat beberapa tombol. Misalkan tombolnya saya gunakan tombol image button. Saya gunakan image button, namun image button ini image button white-nya wrap content, ini juga wrap content, ini tutup. ID-nya saya buat ID tombol, misalnya tombol plus dulu ya, tombol tambah. Gambarnya itu bisa menggunakan src di sini, source, atau bisa langsung klik di sini biar mudah. Lalu kita cari tombol plus, bisa cari di asset, image asset, lalu kita bisa image asset tidak ada, kita bisa cari di sini vector asset, kita cari di clip art. Di sini ada tombol, di sini tombolnya bisa dicari di sini. Di sini banyak icon yang bisa dipakai untuk desain aplikasi ya. Jadi misalkan tombol plus, kita tinggal cari tombol plus, misalkan plus. Di sini banyak tombol, atau kita bisa, di sini ada add cycle juga bisa dipakai. Misalkan saya pakai add cycle, oke. Size-nya 24 x 24 pixel, next, lalu finish. Maka di sini sudah ada add cycle di sini. Klik OK. Maka di sini sudah langsung tampil simbol plusnya. Lalu berikutnya kita tambahkan lagi image button lagi. Image button ini saya mau buat secara horizontal. Sementara di sini masih pakai vertikal, maka saya update lagi ini. Saya gunakan linear layout lagi dengan wrap content. Kita tutup. Ini tutupnya saya tutup ke sini. Rapikan dengan Ctrl Alt L. Lalu di sini orientationnya saya kasih horizontal, sehingga image button di dalamnya itu akan diatur secara horizontal pula gitu. Misalkan ini tombol tambah, tombol kurang. Misalnya tombol kurang saya mau ambil dari gambar dari luar, jadi bisa memanfaatkan website, bisa flaticon.com. Flaticon.com ini menyediakan icon-icon gratis yang bisa di-download. Misalkan saja kita mau cari tombol minus, tombol min. Misalkan kita cari tombol min, tinggal dimasukkan saja seperti itu. Nanti setelah search nanti ikonnya tampil,
lalu kita bisa download nanti di sini. Kita bisa klik saja, lalu bisa download yang PNG maupun SVG. SVG ini file vektornya. Jadi saya sarankan menggunakan file vektor. Di sini saya sudah mendownload beberapa file vektor yang nantinya saya bisa gunakan. Di desktop sini saya sudah download, ada untuk minus, ada untuk kali, ada untuk bagi, dan ada untuk modulus di sini. Cara penggunaannya di drawable ini kita klik kanan, new, lalu asset, vektor asset. Di sini kita bisa klik local file, kita ambil dari SVG, lalu kita browse, cari ikonnya di sini. Misalkan ikon minus, ini minus. Oke. Ikonnya besar nih, 512 kali 512, sementara ikon yang standar itu 24 kali 24. Jadi kita samakan yang standar saja, 24 kali 24 BP. Lalu klik next, finish. Di sini sudah ada nanti ikon namanya ikon minus. Lalu kita buat lagi berikutnya vektor asset. Saya tambahkan ikon lagi, misalkan ikon multiplication, ikon kali. Jangan lupa size-nya 24. Ini namanya nanti IC multiplication, ini bisa diganti, misalkan ikon kali, boleh. Next, finish. Tambahkan lagi ikon lagi vektor asset. Saya ambil ikon bagi di sini. Ini saya ganti ikon bagi. Ini 24 kali 24. Next, finish. Lalu ikon yang terakhir kita gunakan ikon modulus, vektor asset, browse, cari ikon modulus. Sini saya kasih ikon modulus. Next, finish. Nah, sekarang kita sudah punya ikon nih ya, dalam ekstensi XML yang bisa digunakan. Jadi kalau ini misalkan saya mau ikon kurang tadi namanya di sini adalah IC minus, Ctrl Alt spasi, lalu pilih di sini IC minus, maka di sini berubah ikonnya menjadi kurang. Ini saya copy lagi untuk membuat ikon lagi kali, kurang kali, bagi, mod. Ini karena namanya sama, kita rubah ikon kurang, ikon kali, ini ikon bagi, ini ikon modulus. Oke. Oh, ini ikon kurang, ini kita geser ke atas saja ya. Ikon kurang kita buat sebelum ikon kali, biar rapi saja. Untuk ikon kali kita rubah ikonnya, kita gunakan yang ikon kali ini. Jadi Ctrl Alt spasi, kita cari di sini ikon kali. Ntar sudah berubah jadi ikon kali. Ini juga ikon, kita Ctrl Alt spasi, ikon bagi. Oh, saya salah tulis tadi ya, bukan Bali tadi seharusnya. Oke. Ini kalau mau rubah rename, kita bisa rename di sini. Gunakan refactor ya, refactor rename. Ini ikon bagi, klik refactor. Oke. Nah, di sini kita bisa rubah di sini ikon kali, ikon bagi di sini. Seperti ini. Ikon bagi. Lalu berikutnya ikon apa di sini, modulus ya. Oh, ikon modulus tadi kita lupa buat ininya ya. Ikon modulus ini ternyata tingginya terlalu tinggi di sini. Kita rubah saja secara manual di sini 24 dp, di sini juga 24 dp. Ini juga 24. Ini juga 24. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sepertinya tidak pas ya. Kita buat ulang untuk ikon modulus ini karena tadi kita lupa setting ininya ya.
24 saja. Ini icon arrows namanya. Oke, finish. Di sini kita rubah saja menjadi icon arrows. Ini sudah kelihatan ya. Oke, kita atur dulu seperti itu. Kemudian ini saya kasih oke, cukup ya. Berikutnya kita masuk ke coding untuk Java-nya. Oh ya, setelah penjumlahan kita coba tampung ke dalam sebuah misalkan kita buat di sini text view match di sini, atau ya match parent, di sini web content, di sini saya kasih namanya ID hasil. Lalu di sini saya berikan misalkan teksnya tidak perlu ya. Nanti di sini ada hasilnya nih. Ini supaya ada jarak, saya kasih marginnya 10 dp ya. Supaya ada jarak saja gitu. Oke, terus kita masuk ke coding Java-nya. Kita buatkan casting variabel semua ke ID yang ada di activity main-nya .xml. Jadi kita buat dulu di sini. Tadi kita punya dua edit ya. Jadi kita buat edit text dengan nama bilangan A dan bilangan B. Lalu satu text view dengan nama hasil. Lalu image button, tadi ada image button tambah, kemudian kurang, lalu bagi, kali, dan mod. Seperti itu kita deklarasikan. Kemudian di bawah kita casting bil A itu sama dengan find view by ID r.id titik bilangan A. Ini saya duplikat. Ini bilangan B, kita rubah bilangan B, duplikat lagi. Ini hasil, ini ID-nya tadi hasil. Lalu saya duplikat lagi untuk tombol tambah. Ini kita ambil dari tombol tambah. Saya duplikat tombol tambah, tombol kurang di sini, kurang, kali, bagi, dan modulus ya. Mod. Oke, di sini kita ambil dari tombol modulus. Ini kita casting ke tombol bagi. Ini kita casting ke tombol kali. Lalu ini kita casting ke tombol kurang ya, tombol kurang. Nah, sekarang sudah di casting semuanya. Setelah casting, kita lanjutkan dengan menambahkan event klik ya, pada masing-masing tombol. Misalkan tombol tambah, kita tambahkan on click listener, kita new set on click listener seperti ini. Tombol tambah kemudian kurang juga demikian, kita set on click listenernya, new on click listener, kurang kemudian kali, sama kita buat event kliknya. Oke, kali kemudian bagi kita juga set on click listenernya, kita buat eventnya. Lalu yang terakhir mod, kita buat juga eventnya. Oke,
Lalu kita buat operasinya agar supaya mendapatkan hasil daripada baik penjumlahan, perkalian maupun pengurangan. Jadi caranya kita bisa menambahkan, ini ada hasil di sini. Kita bisa tambahkan hasil sama dengan atau hasil titik set text, kita set ke dalam hasil ini. Jadi set berarti kita memberikan nilai ke hasil, apa yang diberikan kita karena dia menerima string, maka kita gunakan string dot value of, karena kita harus konversi bilangan ke dalam string untuk dimasukkan ke dalam hasil. Nah, sementara penjumlahan ini berarti kita butuhkan integer, value of integer. Lalu di dalamnya kita bisa tambahkan sementara nilai daripada bilangan A dan B itu secara default adalah string, maka kita harus konversi lagi pada saat kita butuhkan penjumlahan, berarti kita harus konversi string ke integer. Caranya kita bisa parsing saja integer titik parse integer, ambil dari string, stringnya itu diambil dari nilai bilangan A, bil A titik get text. Jadi ini merupakan kode untuk mengkonversi bilangan yang tadinya string menjadi integer. Lalu selain konversi bilangan, kita juga bilangan A dan bilangan B kita jumlahkan. Ini tambah, berarti kita bilangan tombol tambah. Lalu kita bisa parsing lagi sama integer, kita parse integernya dari string, kita ambil nilai bilangan B dot get text. Oh ya, setelah get text kita konversi ke string juga. Ini juga sama nih. Get text lalu to string. Seperti ini. Sekarang kita coba running, atau kita copy dulu ini. Kita letakkan juga di tombol kurang. Kita tinggal gantikan operatornya supaya nanti kita running bersamaan saja. Ini kita ganti juga dengan tombol kali berarti bintang, dan ini bagi berarti kita gunakan simbol bagi. Lalu bagian ini modulus berarti kita pakai operator modulus persen. Sekarang kita coba running, kita lihat hasilnya. Sambil menunggu running, kita bisa saya coba jelaskan kembali. Ini jadi mula-mula B itu tipe datanya string, kita ambil nilainya lalu kita masukkan ke dalam integer. A nya juga begitu, mula-mulanya string, kita masukkan dia ke dalam integer, lalu hasil penjumlahan integer, hasil penjumlahan atau pembagian integer kemudian kita masukkan kembali ke string, lalu kita masukkan ke dalam hasil. Gitu ya logikanya. Sudah selesai running, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini sudah selesai running. Ini kita sudah bisa uji coba di sini. Misalkan saya masukkan angkanya 10, saya ini bentuknya potret ya. 10, kemudian di sini saya masukkan bilangan misalkan 2 tambah jadi 12 kurang 8, 10 kurang 2 jadi 8, 10 kali 2 20, 10 bagi 2 5, lalu 10 mod 2 0. Gitu ya. Mod ini masih ada masalah ketika misalkan kita 10 bagi 9, 10 bagi berapa? 10 bagi 3 misalkan. Ini masih ada masalah nih. Karena hasilnya adalah 3, seharusnya 3, sekian ya, 3,3 ya. Nah, berarti ini kita rubah nih. Bagian
bagian pembagian ini yang tadinya integer kita rubah jadi float. Caranya kita hapus bagian ini, kita rubah float, kemudian parse float ini juga sama, kita gunakan, jadi bukan integer lagi. Kalau integer bilangan bulat, kalau float berarti bilangan desimal. Oke, coba kita running lagi. Sekarang kita lihat hasilnya untuk pembagian, apakah hasilnya sudah sesuai. Kita tunggu hasil runningnya. Pembagian ini ya, dapatnya 3,3 sekian gitu. Oke, ini sudah jadi aplikasi kita, aplikasi sederhana, namun di dalamnya tadi kita sudah banyak hal yang kita pelajari, mulai dari membuat icon, kemudian di sini ada konversi tipe data dari string ke integer, ada juga string ke float, dan ada juga konversi isinya setelah operasi matematik, kemudian kita konversi juga ke string lalu masukkan ke dalam hasil. Di sini juga kita belajar bagaimana set dan get. Jadi set text dan get text. Begitu. Mungkin sampai di sini dulu tutorial kali ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.